Transgender dan interseks dalam pandangan orang Kristen. Apa itu transgender? Transgender adalah seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Seperti seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, namun mengidentifikasi diri atau bentuk tubuhnya sebagai perempuan, atau juga sebaliknya. Pandangan Kristen berpendapat bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan wanita. Yang dirujuk dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, Ulangan 22 ayat 5, dan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, dan identitas gender yang berbeda berarti melanggar rancangan awal ini. Memang diperlukan kebijaksanaan untuk menyikapi orang-orang yang melakukan transgender, seperti halnya orang-orang yang mempunyai kecenderungan homoseksual dan lesbian. Sebab kita tetap harus merangkul mereka dengan cinta kasih, namun tidak boleh membenarkan tindakan penyimpangan seksualitas dari pihak yang terlibat. Dengan demikian kasih tidak boleh menguburkan kebenaran. Karena Tuhan adalah maha sempurna dan kebenarannya adalah absolut atau mutlak. Karena kita mengetahui bahwa pada saat penciptaan, Tuhan menciptakan hanya dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa sesungguhnya, sejak kita diciptakan Tuhan di dalam rahim ibu kita, jenis kelamin kita pun dikehendaki Allah, dan bukan hanya sekedar semacam kecelakaan jenis kelamin. Ini yang harus diterima dan disyukuri dan bukan untuk ditolak, dan kemudian diubah menurut kehendak sendiri. Jika kenyataannya terdapat suatu kecenderungan tertentu yang tidak normal seperti homoseksual, maka selayaknya hal ini tidak serta-merta dijadikan alasan untuk dapat mengganti jenis kelamin. Sebab dapat saja Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sebagai salib yang harus dipikul orang itu, demi pertumbuhan imannya. Karena itu, dengan pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, itu melibatkan tindakan mutilasi yang melanggar penghormatan terhadap integritas tubuh manusia. Semisalnya seseorang transgender telah berganti kelamin, secara kodrat, orang itu tetap tidak berubah. Misalnya, setelah Agus diubah menjadi Dea, maka Dea ini walaupun secara fisik luarnya seperti wanita normal, namun ia tidak bisa melahirkan, sebab ia tidak mempunyai sel telur dan rahim. Jadi sebenarnya, Dia ini pun tidak sepenuhnya wanita, dalam arti yang lengkap dan sesungguhnya. Dalam menyikapi hal transgender sebaiknya kita kembali kepada firman Tuhan, yang telah menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jika ada orang-orang yang mengalami hal demikian, dapat tetap menerima jenis kelaminnya dengan iman, dan tetap percaya akan kebijaksanaan Tuhan. Maka dapat dipastikan bahwa Tuhan juga akan memberikan rahmat yang cukup bagi mereka, untuk bertumbuh dalam kekudusan yang memberikan kebahagiaan yang sejati bagi mereka yang mengalaminya. Karena untuk itulah peran gereja untuk tidak mengucilkan tetapi berupaya membimbing individu transgender kembali ke jalan kebenaran Tuhan, melalui iman dan pertobatan. Kita harus menerima mereka dengan rasa hormat dan kasih, dengan tidak melakukan hal yang diskriminatif terhadap orang transgender. Jika mereka telah menjaga kekudusan dan kebenaran, dengan melakukan penolakan terhadap penggantian kelamin. Dan menganggap seksualitas, merupakan anugerah Allah untuk mengasihi secara timbal balik dalam menjalani kehidupan yang baru, antara laki-laki dan perempuan. Karenanya orang yang mengalami transgender dapat dibaptis, menjadi wali baptis dan saksi nikah, asalkan tidak menimbulkan skandal publik atau kebingungan di kalangan umat beriman. Bagaimana dengan seseorang yang mengalami interseks? Bayi yang terlahir sebagai interseks, tipe ini dapat memiliki organ reproduksi internal dan eksternal seperti laki-laki dan perempuan. Namun, mereka tidak mengalami perkembangan fisik penuh saat pubertas. Misalnya, anak yang terlahir dengan organ intim wanita, mungkin tidak akan mengalami menstruasi. Beberapa orang dengan interseks memiliki ciri fisik yang membuat mereka tampak seperti laki-laki, juga seperti perempuan.
Misalnya ia dapat berkumis, berjambang dan berjakun tetapi juga memiliki vagina dan payudara. Selama lebih dari 1 milenium, hukum-hukum kanonik menganggap orang interseks sebagai seorang sah dan ada, sebagai hermafrodit yang dalam risalah tentang pernikahan dan pentahbisan, dianggap sebagai perempuan atau laki-laki, tergantung pada karakteristik yang dominan. Karena setiap orang secara hakiki adalah laki-laki atau perempuan. Tetapi ini tidak berarti anjuran untuk operasi atau mutilasi. Sebaliknya fokusnya adalah pada penerimaan martabat mereka, dan penolakan intervensi bedah yang mengubah tubuh dari kodrat aslinya. Jadi intinya adalah, interseks yang memiliki karakteristik dominan, diakui sebagai laki-laki atau hanya perempuan saja, tetapi tidak boleh mengubah kodrat tubuh aslinya. Atau tidak boleh ada mutilasi atau operasi. Dan tidak mengizinkan individu interseks untuk melakukan kedua jenis kelamin secara bersamaan. Karena ini bertentangan dengan hukum ajaran biner seksualitas, yaitu laki-laki atau perempuan dan juga hukum perkawinan. Karena seorang interseks dominan laki-laki, dapat memiliki anak secara biologis. Jika memiliki kondisi spesifik anatomi, kromosom dan hormon yang baik untuk bereproduksi. Sementara yang lain, mungkin menghadapi kesuburan atau tidak bisa sama sekali. Demikian juga dengan interseks dominan perempuan dapat memiliki anak, tetapi kemampuan untuk hamil sangat tergantung pada faktor-faktor individual, seperti keberadaan rahim, ovarium dan hormon yang baik yang mendukung reproduksi. Demikianlah pandangan Kristen terhadap orang yang mengalami transgender dan interseks. Untuk selalu menjaga kekudusan, dari kecenderungan seks yang menyimpang. Dengan menjaga kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Dan juga tidak melakukan operasi atau mutilasi kelamin, untuk menjaga dan menghormati kodrat tubuhnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.